Yo, teman kelas 10. Halo, apa kabar? Ketemu lagi bersama Bro Tom di channel Easy Math Fiskim. Hari ini kita akan belajar fisika secara gampang, oke? Ya, kita akan belajar fisika. Ayo, siapa yang ingat di videoku yang part kemarin, yang terakhir? Ayo, yang subscriber, yang nge-subscribe, ayo, yang terakhir kita bahas apa? Ingat nggak? Fisikanya kita bahas vektor ya. Kita sudah masuk di bab yang kedua, yang selanjutnya vektor. Oke, ya. Nah, kalau kalian ingat, oke, jadi yuk kita buka apa namanya? Papan tulis kesayangan kita. Nah, ini. Oke. Jadi kalau kalian ingat, vektor itu mencari resultannya macam-macam, gitu ya. Ada cara grafis yang menggambar, oke. Di sana dia punya kelemahan. Kelemahannya adalah harus menggunakan penggaris dan busur yang benar-benar presisi gambarnya. Jadi kalau sudah miring sedikit sudah salah. Oke, ya. Kemudian yang kedua adalah cara matematis, cara rumus. Oh, ini lebih banyak lagi kelemahannya. Apa? Dia hanya bisa untuk apa namanya? Dia hanya bisa untuk dua vektor saja. Ya, hanya bisa untuk dua vektor saja. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar metode yang paling mutakhir, yang nomor 3, yaitu resultan vektor dengan metode analitis. Gitu ya. Oke, ya. Nah, jadi ini sebenarnya proses logikanya itu gini, guys. Proses logikanya itu gini. Kita punya meja nih, aku punya meja nih, ya. Aku dorong ke sana dan aku dorong ke sana. Misalnya nih, ini 10 Newton, ini misalnya 2 Newton. Maka meja akan terdorong ke mana? Oh, ke kanan. Sebesar 8 Newton. Ya, arahnya ke kanan. Oke ya. Lagi, misalnya aku punya meja nih. Oke ya. Aku dorong ke atas, sama aku dorong ke bawah. Ada yang dorong, bukan aku. Cok hebate. Ya apa tangannya kok bisa 3, ngaco. Ya. Misalnya aku dorong ke sana 20 Newton. Dan misalnya saja 15 Newton. Gitu ya. Terus di sini itu 30 Newton. Maka benda kemana? Oh, kalian gampang melihatnya gitu ya. Ke atas dan apa? Ke atas 35, ke bawah 30. Oh, berarti 5 ini ke atas. Ya. Nah, dasar inilah yang menjadi konsep metode analitis. Di mana tiap vektor ya komponenkan ya ke sumbu X dan sumbu Y. Oke guys, ya. Dikomponenkan ke sumbu X dan sumbu Y. Karena lo ini X, gampang kan? Bisa kan kalau ke kiri dan ke kanan? Oh, ini sumbu Y. Oh, gampang kan kalau ke atas dan ke bawah? Ya, berarti dia dikomponenkannya ke sumbu X dan ke sumbu Y supaya mudah. Oke. Ya. Yuk, langsung saja. Langsung saja. Nih. Ya. Aku gambarkan yang besar supaya tidak bingung. Ya, supaya aku tidak bingung. Jadi ini Y, ini adalah X. Oke guys ya. Nah, jadi ini aku akan ngajarin secara mudah, secara fisika guys. Ya, secara fisika. Karena kalian belum belajar matematika bab namanya trigonometri. Nah, jadi belum belajar, gitu ya.
Nah, nanti kalau sudah belajar, sudah paham, nanti akan aku jelaskan secara matematikanya. Oke? Oke, nih. Nih, misalnya. Oke, ini misalnya guys. Aku punya gaya F1 nih ke sana. Ya. Terus ini biar agak tebal ya. Nih, aku punya gaya F1 ke sana. Terus aku punya gaya F3 ke sana. Ya. Terus aku punya gaya F3, F2. Bisa ngitung. Aku punya gaya F3 ke sana. Ya kan? Nah, gayanya macam-macam. Kalau kita menggunakan cara gambar, waduh, bisa nggak selesai. Oke ya, bisa nggak selesai guys. Oke, ya. Nah, sebentar deh, aku ganti warna dulu deh, nah, supaya enak. Aku ganti warna dulu ya. Ini aku sini, dan aku pakai warna hijau terakhir. Sana. Ya guys ya. Nah, ini namanya F3. F3 nilainya 6 Newton. Ini membentuk 30 derajat. Oke guys. Ya. Ini namanya F1. Ini namanya guys. Ini ada masalah teknis. Nah, cepet guys. Ini 30 derajat. Oke? Ya. Nah, lalu ini ada F1 sebesar 3 Newton searah 60 derajat. Dan yang terakhir ini tadi namanya F2 sejauh 3 Newton juga senilai 3 Newton ke arah sumbu X yang negatif. Oke? Nah, oke. Nah, sebelum kalian mengerjakan, kalian harus ini secara fisika ya. Secara fisika aku ajarin gampangnya secara fisika. Gitu ya. Nah, kalian harus pastikan sudut dihitung dari sumbu X. Dihitung dari sumbu X. Itu guys. Loh, untuk yang F1 ini 60 derajat sudah dari sumbu X. Nah, ini sudah kan? Oke. Nah, untuk yang F3, dia dari sini 30 derajat. Berarti tidak boleh. Oke. Yang boleh dipakai adalah yang sebelah sini, 60 derajat. Oke guys, jadi yang ini harus kita hapus. Ya. Jadi ini gampangnya untuk pelajaran fisika. Sudah? Oke, sudah ya. Nah, sekarang masing-masing vektor akan kita komponenkan. Ini guys, lihat F1 ini gini guys. Jadi kalian buat kayak persegi panjangnya gitu ya. Nah, ini F1. Oke? Ya. Nah, berikutnya ini adalah F3. Oke. Nah, jadi sebenarnya itu tidak boleh lebih panjang, tidak boleh lebih pendek, guys. Jadi dia itu benar-benar seperti menjadi sebuah persegi panjang. Nah, ini. Oke? Ya. Oke. Yuk. Sekarang kita kerjakan F1. Ada beberapa guru yang menuliskan ini F1X. F1X, gitu ya. Oh, artinya vektor F1 yang dikomponenkan, ya, yang dikomponenkan di sumbu X. Oke ya.
Oke, ada yang kasih nama F1X gitu. Ya. Nah, lalu ini ada yang namain F1Y. Ya. Oke. Nah, lalu di sini ini juga namanya F3X. Ya, ini juga namanya F3X. Kenapa? Karena F3 yang dikomponenkan. Jadi dikomponenkan itu kayak dijatuhkan gitu kan. Ditaruh di sumbu X. Dan ini adalah F3Y. Gitu ya. Itu. Oke? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada guru yang langsung ngasih gini. Oh, kalau X berarti itu F3 dikali cos 60 derajat. Sudutnya lihat ini, gitu ya. Jadi kalau hijau lihat sudutnya hijau, guys. Oh, berarti berapa? Berarti 6. Ayo, cos 60 siapa yang sudah ingat? Kalau belum ingat, buka lagi video part 1 tentang vektor ya. Di situ ada. Yaitu setengah akar 2. Ngawur, setengah akar 3. Oke? Berarti F3X adalah 3 akar 3. Kalau Y itu sin, guys. F3 dikalikan sin 60 derajat. Ngawur, melindur aku rek. Ngantuk. Cos 60 setengah, bro. Sorry, bro. Berarti setengah. Berarti 3 Newton ya. Dikalikan sin 60 derajat. Jadi kalau X itu cos, kalau Y itu sin. Oke. Jadi itu berlaku kalau sudutnya dihitung dari sumbu X, guys. Kalau kamu ngitung dari sumbu Y, maka akan terbalik. Ya. Jadi ini gampangnya aja, easy lah. Oke? Sama dengan 6 dikali sin 60 adalah setengah akar 3. Nah ini loh. Sama dengan 3 akar 3 Newton. Oke? Ya. Berarti kita isi yang lainnya ya. F1X kita isi, guys, F1X. Oke? Berarti F1X ini adalah F1 dikalikan cos 60 derajat. Gitu ya. Berarti 3 dikalikan cos 60 derajat itu adalah setengah. Berarti hasilnya adalah 3/2 Newton untuk F1X. Oke, F1Y itu F1 dikalikan dengan sin 60 derajat. Oke, guys. Ya. Berarti dia menjadi F1-nya 3 dikali setengah akar 3 berarti menjadi 3/2. Wah, ini aku berusaha tempatnya besar, guys, tapi nggak nututi. Akar 3 Newton. Sudah ya? Nah, kalau sudah, maka di dalam pikiran kalian bisa hapus semua gaya yang miring. Oke? Dalam pikiran kalian bisa hapus semua gaya yang miring. Wah, hilang sudah gayanya. Gayanya hanya tinggal ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah. Oke? Ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah. Gampang ya? Gampang dong. Nah, sekarang kalian bisa mencari yang disebut dengan sigma fx. Sigma fx. Oke? Nah, sigma fx ini, guys, sigma itu artinya jumlah. F itu artinya force, gaya. Jumlahkan semua gaya yang ada di sumbu X. Ada aturannya. Aturannya ke kanan positif, ke kiri negatif. Itu aturannya. Ya, guys. Oh, maka sigma fx. Ya, sigma fx sama dengan ya, ke kanan. Siapa ke kanan? F1x. Ditambah. Siapa lagi ke kanan? F3x.
dikurangi ya F2. Oke, dikurangi F2. 3/2 ditambah F3X itu 3 dikurangi F2 3 coret-coret. Oh, berarti sigma Fx-nya 3/2 Newton. Oke guys ya. Nah, kemudian sigma Fy. Sigma Fy. Oke, sigma Fy-nya ini ada aturan. Aturannya kalau ke atas dia positif, itu guys. Kalau ke bawah dia negatif. Ya guys ya, itu aturannya. Berarti sigma Fy sama dengan ke atas 3/2 akar 3 dikurangi ke bawah 3 akar 3. Berarti minus 3/2 akar 3 Newton. Oke? Ya. Nah, ini belum selesai. Belum selesai. Nah, jadi kalau kita gambarkan, oke, kalau kita gambarkan, oh, sigma Fx-nya itu kan ke kanan ya. Karena dia positif. Tuh, lihat. Nah, jadi ini kita sebut sebagai Fx. Nilainya ke kanan. 3/2 Newton. Oke, guys. Dan dia ke bawah. Ya, karena minus. Tuh, lihat tuh, guys. Nah, ini. Loh, ini minus. Oke, minus. Berarti ke bawah. Nah, ini namanya Fy. Nah, dari mereka semua ini masih harus diresultan lagi. Ini yang disebut dengan R. Kali ini kita bisa menggunakan rumus resultan sama dengan, ya, ada rumusnya bro. Akar, oke guys, ada rumusnya. Akar Fx kuadrat ditambah, ini kasih vektor-vektor begini, gitu ya, ditambah Fy kuadrat ditambah 2 dikalikan Fx dikalikan Fy dikalikan cos alfa. Loh, ini kan di videonya Bro Tom yang part 1 ada. Bener. Ada kan cara rumus kan, cara matematis kan. Bisa dipakai untuk dua vektor yang bersudut tangkap, bertitik tangkap sama, terus membentuk sudut apit. Bisa pakai ini. Ya, bisa pakai ini. Oke, dasarnya itu. Dasarnya itu. Tetapi karena di sini cos-nya 90, sudutnya itu adalah 90 derajat. Gitu ya. Jadi karena alfanya 90 derajat, di mana cos 90 derajat itu adalah 0, sehingga semua ini adalah 0, maka ditambah 0 menjadi sesuatu yang tidak penting. Betul? Ya, sehingga karena alfanya 90 derajat, rumusnya menjadi R sama dengan, ya, rumusnya hanya menjadi Pitagoras. Gampang kan? Ya, menjadi Fx kuadrat, ya, ditambah dengan Fy kuadrat. Oke? Nah, berarti untuk soal ini resultannya menjadi akar, miring guys, akar mana yang buat garis lurus itu? Aku
Dengar-dengar tipsnya harus tahan nafas. Aku sudah tahan nafas ini sampai habis nafasku nggak bisa lurus, guys. Ya, bisa lurus gitu loh. Ini entah lurus enggak ini. Kayaknya nggak lurus deh. Oke, lanjut aja. Oh, berarti ini 3/2 Newton dikuadrat ditambah, oh tadi ini ada, oh sorry, ada ini ya. Berarti ada minus 3/2 akar 3 di kuadrat. Oke? Ya. Nah, berarti menjadi 3/2 dikalikan 2. Dicoret, maka resultannya adalah 3 Newton. Jadi ini adalah resultan terakhir, guys. Yang benar-benar final gitu ya. Yaitu 3 Newton. Ya, yang benar-benar final itu 3 Newton. Sudah? Oh, biasanya ditanyakan arahnya, guys. Arah resultan vektor. Arah resultan vektor. Ya. Nah, kalau resultan vektor sama. Kita harus ngasih ini. Di sini kita kasih nama theta namanya. Harus dari sumbu X ya. Harus dari sumbu X. Ukur sudutnya. Oke? Nah, kita akan pakai yang namanya tangan theta. Oke, kalian belum diajari memang nanti di semester 2 ini. Semester 2 matematika wajib bab 1 biasanya. Wah, ini agak maut trigonometri. Oh, tapi tenang. Ada easy math scheme yang selalu menemani. Tan theta yaitu Fy yang dibagi dengan Fx. Oke? Oh, berarti menjadi apa? Berarti menjadi Fy-nya adalah 3/2 akar 3 dibagi 3/2. Coret-coret berarti akar 3. Nah, kalian harus tahu tangan berapa yang nilainya akar 3? 60 derajat. Oke? Ya, berarti tetanya ini aku hapus ya di sini, ini di atas ini. Oke, adalah 60 derajat. Tetapi perhatikan, menghitung trik sudut itu harus dari sumbu X positif counterclockwise. WJ counterclockwise jari ini. Berlawanan arah. Ya, dari sumbu X positif berlawanan arah dengan jarum jam. Berarti ini jawabannya 360 derajat minus 60 derajat, yaitu 300 derajat. Sehingga cara menjawabnya adalah arah resultan vektor adalah 300 derajat dari sumbu X positif. Gitu. Gampang, guys. Oke, gampang banget kan? Ya. Jadi, waduh, kerjanya lama ya sampai 2 lembar, betul. Memang ini agak ribet. Ya, agak ribet. Tapi kalian harus benar-benar paham ini supaya kenapa nanti di fisika banyak sekali kita mempelajari sesuatu tentang vektor. Wis pokoknya ada gaya ya. Ada gaya itu semua besaran vektor kecuali kebanyakan gaya. Wis. Itu guys. Ya, kecuali kebanyakan gaya itu baru bukan besaran vektor. Oke? Ya. Jadi ini adalah part terakhir untuk materi vektor. Oke, untuk materi vektor sudah selesai. Jadi kalau mau ulangan dari part 1, video part 1 dan part 2-nya ditonton lagi. Jangan lupa untuk menghafalkan tabel trigonometri ya guys ya, itu soalnya penting banget. Penting banget. Oke, banget pentingnya. Oke, ya, aku sampai sini dulu guys. Bagi kalian yang belum subscribe terus, kita akan masuk ke bab 2 untuk minggu
minggu depannya lagi. Ya, begitu nanti sudah selesai ulangan, aku akan masukin ke bab 2, yaitu tentang gerak. Wah, tentang kinematika. Ini mulai seru ini. Fisikanya mulai bikin pening ini, guys. Oke, aku sampai sini dulu. Bagi kalian yang paham, ya boleh ya. Aku minta jempolnya buat nge-like. Oke, dadah guys.